Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Aku tidak mau hal itu terjadi. Aku harus segera pulang. Biarlah Nyi Pangot marah. Aku bisa menjelaskannya besok. Yang penting, aku harus menyelamatkan nyawa ayah. Panitian? Oh, itu cukup jauh. Mana ada yang mau mengantar ke sana malam-malam begini? Kalau tak ada yang mau mengantar, gadis itu akan nekat pulang sendiri, Pak Kepala Duku. Itu tidak benar. Semua orang berhati-hati. Mereka sibuk menjaga keselamatannya masing-masing. Tak ada yang keluar rumah. Apa gadis itu sudah tidak waras lagi? Kau harus menahan agar menginap saja di rumahmu, Nyi. Besok baru ada yang bisa mengantarkan dia pulang ke panitian. Apa persoalannya, Pak Kepala Duku? Begini, Tuan. Ada seorang gadis datang ke rumah Nyi Pangut untuk minta obat. Ayahnya digigit ular berbisa, Tuan. Dia takut jiwa ayahnya tidak tertolong lagi, Tuan. Tapi jiwa gadis tolol itu lebih terancam lagi. Kawanan macan kuping jauh lebih menyeramkan dibanding bisa ular. Kalau sampai dia nekat pulang dan bertemu dengan mereka, besok pagi pasti akan tersiar berita lagi. Seorang gadis panitian bernama Anu telah diperkosa sebelum dibunuh dengan kejam. Kasihan gadis itu. Dia bermaksud menolong jiwa orang tuanya. Tapi Tuan, dia bisa mati konyol, Tuan. Tega benar orang tuanya itu. Baiklah. Biar kami yang akan mengantar gadis itu pulang ke rumahnya. Tapi Tuan, panitian cukup jauh dari sini, Tuan. Tidak apa. Kami sudah cukup istirahat di rumah Pak Kepala Duku. Sekalian kami akan mengadakan pengamatan dan penyelidikan di sekitar daerah yang rawan ini. Iya, Pak Kepala Duku. Kalau kami bernasib baik, tentu malam ini juga akan bertemu dengan kawanan macan kuping. Tapi bagaimana dengan kami di sini, Tuan? Pak Kepala Duku tak usah khawatir. Kami pergi hanya berdua saja. Sementara 20 prajurit yang lain biar menjaga desa Seganggang. Begitu. Baiklah. Tapi harap Tuan hati-hati, Tuan. Loh, di mana anak itu? Kok tidak ada? Jangan-jangan dia nekat pulang sendiri. Tapi dia tadi berjanji mau menunggu. Dia benar-benar sudah pulang sendiri, Tuhan. Apakah dia membawa obat yang dicarinya itunya? Ya, obat itu juga sudah tak ada. Pasti dia telah pulang. Anak bandel. Tidak tahu bahaya. Ya, sudahlah. Biar kami yang akan menyusulnya. Mungkin belum terlalu jauh. Mari ya Diwang Sayuda. Mari Kakang. Kami pergi dulu ya. Ya Tuan. Maaf, kami telah mengganggu.
Menyeramkan sekali. Jalanan ini seperti kuburan tua, sepi dan lengang. Bagaimana ya? Apa sebaiknya aku kembali saja ke rumah Nyi Pangot? Tapi kalau aku tidak pulang sekarang, bagaimana dengan ayahku? Tidak, aku harus pulang. Aku harus segera memberikan obat ini pada ayah. Sepertinya ada yang mengikutiku. Ada yang membayang-bayangi langkahku dari kejauhan. Barangkali hanya perasaanku saja. Karena takut, lalu aku mempunyai prasangka yang bukan-bukan. Lepaskan! Lepaskan! Adiwangsa Yuda. Apa Kakang? Benar, apa yang dikatakan kepala Dukus Ganggang tadi. Desa ini benar-benar telah mati. Seperti tak ada yang boleh tinggal di sini kecuali ketakutan. Hebat sekali macan kuping itu Kakang. Dia berhasil membunuh keberanian seluruh warga desa, lalu mencampakkannya dalam genangan darah yang menyeramkan Kakang. Dia boleh membuat kecut hati rakyat desa. Tapi dia tak bisa melakukannya terhadap prajurit-prajurit Majapahit. Kau yakin bisa menangkap penjahat itu Kakang? Kalau aku menemuinya, siang atau malam, pasti akan kutangkap. Tapi kalau kita lengah dan bernasib kurang baik, kita lah yang akan dibunuhnya Kakang. Kau takut, Adi? Kalau aku takut, aku tidak akan menjadi prajurit Kakang. Lebih baik aku pulang ke desa dan menjadi petani biasa Kakang. Lihat. Bungkusan apa itu Kang? Kukira ini bungkusan obat yang dibawa gadis panitiaan itu. Kalau begitu, dia telah mengalami sesuatu Kakang. Itu dia. Ayo cepat kita kejar. Ke sana arahnya Kakang. Itu, ke sana Kakang. Ayo. Pangeran Jaya Kusuma. Suara jeritan itu terdengar sangat nyaring memecah kesunyian malam. Kartayuda dan Wangsayuda terkejut. Mereka segera melompat dan berlari ke arah jeritan itu. Ke sana Kakang. Ke arah sana bunyinya Kakang. Diam kau kuda betina. Kau tidak akan kami lepaskan sebelum kau mau menuruti keinginan kami. Kau tahu itu, ha? Ayo, terus seret saja, Kakang. Ayo, seret ke tengah padang ilalang itu, Kakang. Ayo, jalan cepat. Ayo. Jangan teriak-teriak kau. Aduh, kurang ajar. Kenapa? Kau menggigit tanganku. Dia lari, Kakang. Dia lari. Kejar dia. Ayo, kita kejar. Jangan sampai lolos. Kejar terus. Ayo, mana kau? Berhenti kau, perempuan edan. Suara itu tak terdengar lagi, Adi. Tapi jelas arahnya dari sini, Kakang. Jangan-jangan telinga kita yang salah dengar. Tidak mungkin, Kakang. Aku mendengar dengan jelas sekali. Cuma, mengapa tiba-tiba lenyap begitu saja, Kakang? Kalau dia seorang gadis yang mau diperkosa, ya, tentu masih tetap menjerit. Kecuali kalau dia dipukuli, Kakang. Iya, lebih baik kita teruskan mencarinya. Aku yakin mereka tidak jauh dari tempat ini. Ini semua karena salahku sendiri. Ayah sudah melarangku pergi. Nyi Pangot juga telah melarangku pulang sendiri. Tapi aku nekat. Sekarang aku benar-benar menemui bencana. Tapi, apakah aku salah? Bukankah semua ini kulakukan untuk ayahku? Kalau ayah tidak segera mendapat obat. Oh ya, obat. Obat itu di mana ya? Oh, pasti telah jatuh di jalan waktu dua orang itu menyergapku. Kalau begitu, sia-sia saja apa yang kulakukan ini. Sia-sia. Dia pasti tersembunyi tak jauh dari sini, Adi. Benar, Kakang. Lihat saja. Daun ilalang ini kusut
dan banyak yang patah. Seperti baru saja terinjak-injak oleh kaki manusia, Kakang. Iya. Mungkin belum jauh, Kakang. Semoga Yang Widi melindungi aku. Kalau sampai orang-orang jahat itu tahu aku bersembunyi di dalam gubuk ini, tak tahulah aku apa yang akan terjadi. Semoga Yang Widi menjauhkan aku dari mara bahaya. Hei, lihat Adik Kadung. Ada gubuk reyat di sebelah sana. Iya, benar Kakang Sadak. Dia pasti bersembunyi di situ. Mari kita periksa. Ayo. Gubuk tempat apa ini? Barangkali tempat gembala menggembalakan kambing-kambingnya, Kakang. Tapi nampaknya gubuk ini sudah tidak digunakan lagi. Mana gadis itu, Kakang? Tunggu sebentar. Sabar. Akan kunyalakan obor supaya kita bisa memeriksa dengan jelas. Jangan. Nyala obor akan tampak dari kejauhan, Kakang. Lebih baik dalam keadaan gelap begini. Dan aku yakin dia berada dalam gubuk ini, Kakang. Nah, aku sudah mendengar desah nafasnya. Bukankah kau yang bersembunyi di situ, di sudut yang gelap itu, manis? Kemana larinya orang-orang itu? Mestinya dia berada di sekitar sini. Aku khawatir dia telah dibunuh, Kakang. Dan pembunuhnya diam-diam meninggalkan tempat ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini perbuatan anak buah macan kuping? Aku belum bisa memastikannya, Kakang. Seorang gadis, apalagi kalau dia cantik, bisa saja mengundang persoalan yang akan membahayakan keselamatannya. Aku masih penasaran. Aku malu pada kepala dukuh itu. Kalau sampai besok pagi tersiar berita pembunuhan lagi. Dan lebih memalukan lagi jika yang terbunuh adalah gadis panitikan yang dipercayakan kepada kita, Kakang. Oh, itu dia, Kakang. Kurang ajar benar. Sekarang kita harus meringkus anjing-anjing liar itu. Baik, Kakang. Kau memang gadis yang pintar sekali. Jadi kau telah memilih tempat ini untuk melayani kami berdua, ya? Jangan sentuh diriku. Pergi kau. Mengapa mulutmu itu tidak bisa diam? Kau belum kami apa-apakan, tapi mulutmu menjerit terus seperti anjing kena gebuk. Atau kau ingin betul-betul kami gebuk supaya diam dan menurut? Apa yang kalian inginkan dariku? Mengapa kalian mengganggu aku? Siapa mengganggumu, manis? Kalau begitu, biarlah aku pulang. Tunggu. Enak saja kau mau pulang. Kau layani dulu kami hingga puas, baru kau boleh pulang. Manis, mana rumahmu? Biar nanti ku antar sampai ke depan pintu. Kalian manusia biadab, manusia cabul. Kalian seperti binatang. Tutup mulutmu. Adik Kadung, cepat kerjakan. Nanti keburu pagi datang. Baik, Kakang, baik. Ayo, kau mau menurut atau tidak? Mau menurut atau tidak? Jangan sentuh aku. Jangan. Tunggu. Siapa kau? Akulah yang harus bertanya. Siapa kalian berdua ini yang telah berani membuat keonaran di desa kami? Agaknya mereka orang-orang desa Seganggang. Kau petugas ronda, ya? Itu bukan urusanmu. Hei, berani sekali kau berkata kasar pada kami. Apa yang perlu kami takutkan? Kau bukan pejabat, kau bukan prajurit. Kau hanyalah orang-orang jahat yang suka membuat kerusuhan. Apa yang perlu kami takutkan? Bagus. Rupanya kau ingin menjadi pahlawan di desa ini. Tapi ketahuilah, harapanmu itu akan lenyap begitu saja. Sebab kami tak akan membiarkan kalian berdua tetap hidup dan kembali ke rumah kalian masing-masing. Kalau kau pandai mengancam,
kami pun bisa melakukan hal yang sama. Kami tak akan membiarkan kalian lolos. Kalian akan kami ringkus dan kami bawa ke hadapan Kepala Duku Seganggang malam ini juga. Adik Kadung. Tunggu Adik Kadung. Hentikan. Permainan pedangnya boleh juga, Kakang Sadak. Mereka pasti bukan orang desa Seganggang. Siapa kalian berdua ini? Mengapa kau menjadi salah tingkah? Apakah perlunya kalian tahu siapa kami? Aku tahu orang-orang desa Seganggang. Mereka tak ada yang punya kemampuan bermain pedang seperti yang telah kau perlihatkan kepada kami. Jadi kau pasti bukan orang Seganggang. Dan kalian siapa? Apakah juga bukan orang Seganggang? Kalian akan gemetar ketakutan kalau tahu siapa yang sedang kalian hadapi sekarang ini. Kawanan penjahat tak pernah ada yang sanggup menggetarkan hati kami. Sombong betul kau. Bagus. Permainan pedangmu sama sekali tidak jelek. Kau pun rupanya sudah terbiasa menggunakan pedang, Ya, kami memang hidup untuk pedang. Nah, kalau begitu sama. Kami pun tak pernah berpisah dengan pedang. Aneh sekali. Kita banyak mempunyai kemiripan. Kami tak punya urusan dengan kalian. Dan kami juga tak ingin berurusan dengan kalian. Barangkali kalian berasal dari kelompok lain. Tapi kalian boleh tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Namaku Sadak. Dan temanku ini Kadung. Iya. Kami berdua sudah sejak lama menjadi orang-orang kepercayaan Macan Kuping. Kebetulan sekali. Ini merupakan kehormatan bagi kami berdua. Kami bisa bertemu dengan anak buah Macan Kuping, penjahat yang sudah kesohor itu. Tapi kami akan merasa lebih beruntung kalau bisa bertemu langsung dengan Macan Kuping. Tidak semudah yang kalian duga. Pimpinan kami tidak mau menemui sembarang orang. Kau tahu itu, Hei, mengapa begitu? Apakah pimpinan kalian itu orangnya penakut? Oh, jangan bicara sembarangan. Tuanku Macan Kuping orang berilmu tinggi. Kalau hanya menghadapi orang seperti kalian berdua ini, dia tak perlu menarik pedangnya. Hebat sekali Macan Kuping itu ya. Kami jadi penasaran. Apalagi kalau ingat 400 ringgit. Kurang ajar. Berani sekali kau menghina pimpinan kami. Baru punya kepandaian sedikit saja, kau sudah berani menyombongkan diri. Ayo Adik Kadung, kita jajal kemampuan mereka. Pangeran Jaya Kusuma. Sadak dan Kadung segera menyerbu dengan gencar, dan terjadilah pertempuran sengit di tengah malam buta itu. Bunyi pedang dan teriakan terdengar nyaring. Sadak dan Kadung merasa heran. Sudah lebih dari 10 jurus berlalu, namun lawan-lawan mereka nampak belum ada tanda-tanda bisa dikalahkan. Bahkan keadaan jadi berbalik. Kini mereka lah yang ganti menyerang. Bagaimana? Mengapa berhenti? Aku tahu. Aku tahu sekarang. Dari permainan pedang kalian yang kokoh dan rapi, aku bisa menebak siapa kalian sebetulnya. Silahkan main tebak-tebakan. Mudah-mudahan tepat. Kalian pasti prajurit-prajurit Majapahit. Aku juga sudah menduga ke situ, Kakang. Mereka ini pasti prajurit-prajurit Majapahit yang sekarang ditugaskan menjaga rumah Kepala Duku Seganggang. Iya, kami memang prajurit Majapahit. Sekarang kalian sudah tahu. Dan kalian mau apa? Prajurit Majapahit sekarang sudah tak punya nama. Pamornya sudah pudar di dalam keranjang sampah. Gentong nasi. Kalian tahu artinya? Kalian hanya tukang makan. Perut kalian membesar seperti gentong, tapi kalian tidak lagi becus kerja. Kurang ajar. Berani kau menghina kami. Tunggu, Adiwangsa Yuda. Buat apa kita layani perkataan mereka? Itu hanya berupa kata-kata. Sifat penjahat di mana-mana sama. Hanya pandai main gertak.
Mereka itu sebenarnya macan berhati tikus. Kau tersinggung rupanya ya. Hah? Tapi bukankah benar bahwa prajurit Majapahit hanya pandai membersihkan piring makanannya dan tidak becus bekerja? Kepala duku seganggang itu tolol sekali. Dia pikir orang-orang seperti mereka ini sanggup menjadi pelindung yang baik. Biar saja kepala duku itu merasa rugi, Kakang. Karung berasnya akan cepat kempes untuk memberi makan orang-orang yang tak berguna ini. Hei, kami menjadi prajurit memang untuk mencari makan, untuk menghidupi keluarga kami. Tapi kami bukanlah seperti apa yang kalian katakan. Kami akan membuktikan bahwa kami mampu bekerja dengan baik. Kembali kesunyian malam di tengah padang ilalang itu terkoyak oleh bunyi pertempuran yang lebih sengit. Kartayuda dan Wangsayuda berkelahi dengan ganas dan buas, bagaikan banteng terluka. Mereka benar-benar tersinggung mendengar perkataan Sadak. Harga dirinya sebagai prajurit merasa dilecehkan. Sadak dan Gading terkejut melihat ayunan pedang lawannya berkelebat kiri kanan, siap mencabut nyawa. Mereka baru menyadari bahwa dua orang lawannya bukanlah prajurit sembarangan. Bagaimana? Apakah kalian masih memandang rendah prajurit Majapahit? Baiklah, baik. Kali ini kau lebih mujur. Tapi jangan harap kalian bisa mengulangi kemujuran itu untuk kedua kalinya. Ayo adik Kadung. Katakan pada pemimpin kalian, Macan Kuping. Kalau dia merasa tersinggung, temuilah kami di rumah kepala duku Sekanggang. Kau akan menyesal telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayo, bangunlah. Jangan menangis lagi. Jangan takut. Para penjahat itu telah pergi. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Marilah, kau akan kami antarkan pulang ke rumahmu. Tapi bungkusan obat itu, Kau mencari ini? Aku menemukannya di pinggir jalan. Terima kasih Tuan. Saya pergi jauh-jauh dari Panitian hanya untuk bungkusan kecil ini. Terima kasih Tuan. Saya harus segera membawanya pulang. Wah, kau kelihatan lelah sekali, Adi. Panitikan cukup jauh juga, Kakak. Ya, sudahlah. Itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai prajurit. Sebaiknya kita laporkan saja peristiwa ini kepada kepala duku. Baik, Kakang. Mari, Kakang. Kurang ajar. Jadi kepala dukuh itu minta bantuan pada pemerintah Majapahit untuk menangkap aku. Dua orang yang kami temui di jalan itu barangkali pemimpin mereka, Tuan. Sebab tingkat kepandaian mereka cukup tinggi. Kalian saja yang tolol. Bisa dikalahkan prajurit Majapahit. Aku malu mendengar berita ini. Dan kalau sampai warga desa mendengar berita ini, kita akan rugi. Orang-orang desa itu akan merasa mendapat angin. Aku harus bertindak. Kekalahanmu itu harus dibalas. Kurang ajar benar kepala duku Seganggang itu. Berani dia minta bantuan pemerintah Majapahit.
Bahkan sekarang rumah tinggalnya digunakan untuk tempat menginap mereka, Tuan. Berapa orang kira-kira jumlah mereka? Tidak lebih dari 20 orang, Tuan. Tapi agaknya dipilih prajurit-prajurit yang berpengalaman dan tangguh. Aku tidak takut. Mereka akan segera tahu siapa yang mereka hadapi. Benar. Tuan tak usah khawatir. Jumlah kita lebih banyak. Dan kalau terjepit, bukankah Tuan bisa minta bantuan pada Tuan Macan Ireng di Lembah Naga? Tidak usah. Aku malu kalau hanya untuk menghadapi Cucunguk Majapahit harus minta bantuan Kakang Macan Ireng. Lalu, apa rencana Tuan? Untuk menyerbu Seganggang dan mengadakan bentrokan langsung dengan prajurit Majapahit. Bukannya aku tidak berani. Tapi ada baiknya kita membuat siasat. Bagaimana siasat itu, Tuan? Kita buat Seganggang menjadi lengah. Memang semenjak kehadiran prajurit Majapahit, nampaknya Seganggang mulai berbenah meningkatkan kekuatan, Tuan. Karena itu, perhatian prajurit Majapahit harus kita alihkan ke panitiaan. Nah, begini siasatku. Mulai nanti malam dan malam-malam berikutnya, kalian berdua kutugaskan mengacau panitiaan. Itu siasat yang jitu sekali, Tuan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.